Bab pengelolaan amanah penyakit tanaman. Nah, kita identifikasi dulu, Bapak Ibu semua, yang namanya hama itu dari tahun 70-an awal revolusi hijau di Indonesia itu, dia itu hama itu akan semakin terus kebal. Karena apa? Karena yang digunakan adalah bahan-bahan kimia sintetis dari pestisida yang mengarah kepada resistensi hama tersebut. Bahkan sudah mulai tercipta hama strain baru yang sulit dikendalikan. Nah, ini dari jenis hama, dari jenis penyakit saja, ya. Di sini ada yang namanya hawar daun bakteri, ada busuk batang atau busuk pelepah, ada juga tungro. Tungro itu adalah penyakit virus yang disebabkan oleh warang hijau. Nah, itu carriernya pembawanya adalah warang hijau. Nah, kalau sudah terkena tungro, ini gambar yang paling tengah, tanaman itu menguning, kerdil, dan itu sampai kapan tidak akan keluar bunga. Ya, petani rugi ya kalau sudah terserang tungro. Ada bercak daun di blast, ada neck blast itu cekek. Ketika masa pengisian bulir, bulir tidak terisi karena bagian lehernya itu alay terkena yang namanya Pyricularia oryzae. Ya, Pyricularia oryzae itu adalah cendawan patogen yang menyerang eh, tadi ya, ada di neck blast leher, adapun juga yang di lip blast daun berupa bercak ketupat. Nah, kemudian ada busuk pelepah, ada fusarium, banyak sekali. Kemudian ada lagi hama, ya. Dengan hama ini adalah organisme yang bersifat makroskopis yang mengganggu apa yang dibiarkan oleh para petani. Nah, ini ada keong mas, ada pengerek batang, sundep dan belut. Nah, sundep ini kalau bahasa Jawanya sulendep gitu kan. Kalau di Sunda, sundep saja cukup ya. Pengerek batang fase vegetatif. Nah, kalau belut, pengerek batang fase generatif. Jadi apa namanya, jenis ulatnya berbeda. Skircopaga inotata dan Skircopaga incertulas. Dan itu rata-rata namanya bagus, cuman petani kalau sudah serang ini gagal panen gitu kan. Kemudian ada ulat penggulung daun atau yang disebut dengan apa, hama putih palsu ya. Ada tikus juga, warna coklat, walang sangit, kepik, burung. Inilah hama-hama utama pada komunitas padi. Bahkan ketika petani menanam, 0 hari setelah tanam, selama 80 hari ke depan, ini sudah dibayang-bayangi sama hama penyakit tanaman. Kalau petaninya tidak cerdas, sudah dipastikan petani akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Biaya yang dikeluarkan itu jauh lebih tinggi dibanding pendapatan, itulah yang disebut dengan kerugian. Maka bab pengelolaan penyakit tanaman, saya sebetulnya sudah greget nih. Sudah lama saya tidak mengisi materi tentang pengelolaan penyakit tanaman di Zoom training ya. Karena pengelolaan penyakit tanaman itu sama pentingnya dengan pemupukan. Jadi tikus itu pun sama. Jadi tikus itu paling gampang ditangkap ya menggunakan ilmu trap barrier system. Nah, cuman permasalahan menggunakan ilmu ini, nanti setelah ditangkap mau diapain? Ya, lebih baik kita memproteksi tanaman. Bagaimana caranya? Tanaman petani tidak disukai oleh tikus. Nah, itu bisa menggunakan urin. Urin itu mengandung amoniak NH3 ya. Kemudian bau pesingnya itu tidak disukai oleh tikus ya. Yang terbaik urin kelinci 2,77% kandungan nitrogennya. Kenapa urin kelinci kok jarang ada yang 46% seperti urea? Karena bahan organik. Bahan organik itu mengandung unsur karbon organik tinggi tapi nitrogennya rendah. Tinggi itu tidak lebih dari 5% kandungan-kandungan nitrogen itu pada bahan-bahan organik ya. Nah, ini sebagai salah satu gambaran saja.